Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani amma ba'd. Awalan, hayya bina nashkurullah azza wa jalla alladhi qad a'tana ni'aman katsiran hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makan al-mubarak insyaallah. Thumma thaniyan, hayya nusalli wa nusallim ala habibina wa man syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi qad yakhrujun nas minaz zulumati ilan nur. Alhamdulillahirabbil alamin. Setinggi puji dan sedalam syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmat dan nikmat beliaulah sehingga kita bisa berada di tempat yang insyaallah penuh barokah ini. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita, baginda besar kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengeluarkan kita dari zaman kegelapan, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti ini. Baiklah, sebelum saya memaparkan hadis tentang nilai-nilai penanaman nilai-nilai keimanan pada anak, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Lusita Artika, sekarang menjadi pengajar di salah satu sekolah swasta yang berada di Kota Palembang. Kemudian saya juga merupakan mahasiswa aktif di program Pasca Sarjana UIN Raden Tata Palembang pada program Pendidikan Agama Islam. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen kami Bapak Dr. Kusnadi yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan hadis tentang penanaman nilai-nilai keimanan pada. Baiklah, sebelum memasuki hadis tersebut, saya akan menjelaskan apa itu penanaman nilai-nilai keimanan pada anak. Oke, kita melihat dari judul penanaman nilai-nilai keimanan pada anak. Penanaman merupakan suatu proses memasukkan sesuatu atau nilai. Adapun nilai adalah sesuatu yang memiliki arti. Kemudian kata yang ketiga yaitu keimanan. Keimanan berasal dari kata iman. Iman secara bahasa diartikan sebagai membenarkan atau percaya. Kemudian menurut istilah sebagaimana yang disampaikan oleh dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani, An Hajar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu ma'rifatu bil qalbi wa qawlu bil lisani wa amalu bil arkani. Bahwasanya dari Ibnu Hajar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iman adalah kepercayaan dalam hati, pengucapan dengan lisan, dan pengamalan dengan anggota tubuh. Oke, itu adalah pengertian daripada keimanan. Jadi, penanaman nilai-nilai keimanan kepada anak yaitu proses memasukkan suatu nilai keimanan dalam diri anak. Pendidikan Islam merupakan pendidikan Islam. Dalam hal ini, pendidikan nilai-nilai keimanan memang seharusnya kita tanamkan kepada anak sejak dini, karena itu merupakan fundamental dalam perkembangan anak, sehingga anak bisa tumbuh menjadi pribadi muslim yang berakhlakul karimah. Sebagaimana Al-Quran telah memerintahkan kepada orang tua untuk mendidik anaknya dengan berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ad-Dailami yang berbunyi,
An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam addibu auladakum ala salasin hisalin hubbi nabiyukum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatul Qur'an fa inna hamlatal Qur'an fi zillillahi yauma la zillu zillahu ma'a anbiya'ihi wa asfiyaihi. Dari Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, didiklah anak-anak kalian dengan 3 perkara. Yang pertama yaitu mencintai nabinya, kemudian mencintai keluarga nabi, dan yang ketiga yaitu membaca Al-Quran. Maka barang siapa mengamalkan Al-Quran, maka Allah akan memberikan naungan kepadanya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali darinya, bersama dengan nabi dan orang-orang yang suci. Dari Ibnu Al-Jauziyah, tidak ada cinta dari seorang yang beriman dalam hatinya melebihi cintanya terhadap Tuhannya, karena dialah yang menciptakan kita, yang mengatur seluruh kehidupan kita, yang mengatur mati dan hidup kita, mengatur rezeki kita, dan segala lini kehidupan kita. Dalam hadis tersebut juga pada dasarnya menyampaikan betapa pentingnya pendidikan terhadap anak. Pendidikan terhadap anak harus kita persiapkan, baik itu dari segi metode, segi media, dan cara-cara, mulai dari start hingga finish, sampai akhirnya tercapai tujuan pendidikan Islam yang kita inginkan. Dari hadis tersebut juga disampaikan bahwa menuntut orang tua agar mampu mendidik anaknya yang berlandaskan dengan keimanan, agar anaknya menjadi anak yang berakhlakul karimah, anak yang selalu mengingat Tuhannya, selalu meyakini agamanya, serta hal-hal yang bersangkutan dengan hal tersebut. Dalam hadis ini juga disampaikan bahwa orang tua memiliki peran sentral dalam mendidik dan membentuk akhlak anak. Dalam hal ini seperti yang kita ketahui, perkara yang pertama yaitu mencintai nabinya. Di sini peran orang tua harus ikut andil dalam mendidik anak, yaitu mulai dari usia dini. Mengapa demikian? Karena dari usia 0 sampai 8 tahun merupakan usia di mana harus kita tanamkan dalam diri anak nilai-nilai akidah, sehingga anak tumbuh dengan akhlak yang baik. Kemudian sebagai orang tua kita bisa menggunakan beberapa metode atau beberapa cara dalam menyampaikan pesan-pesan ataupun nilai-nilai keimanan. Di antaranya yaitu metode bercerita. Di sini kita dapat menyelipkan cerita tentang kisah-kisah Nabi, tentang keluarga-keluarga Nabi, serta sifat dan perilaku terpuji yang dapat menjadi suri tauladan bagi anak kita. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa anak-anak sangat suka dengan cerita-cerita, sehingga kita bisa menyajikannya dengan media yang sedemikian rupa, yang membuat anak lebih tertarik, sehingga anak antusias untuk mendengarkan cerita kita, dan dari sana anak bisa memetik nilai positif yang bisa ia teladani. Jadi sebelum saya tutup penyampaian saya ini, bahwa kesimpulan daripada penyampaian saya ini, proses pendidikan anak usia dini yang paling utama itu yaitu menanamkan nilai akidah yang benar, yang nantinya akan digabungkan dengan 3 kecerdasan, yaitu kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual.
Saya ulangi lagi. Proses pendidikan anak usia dini yang sangat utama itu yaitu menanamkan nilai akidah yang benar, yang nantinya akan digabungkan melalui 3 kecerdasan. Dengan 3 kecerdasan yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial, dan kecerdasan spiritual. Dan penanaman nilai akidah ini harus kita tanamkan sedini mungkin. Bagaimana kita ketahui bahwa pada masa 0 sampai 8 tahun merupakan fase di mana itu merupakan usia yang pada usia 0 sampai 8 tahun merupakan fase di mana memang kita seharusnya sudah menanamkan akidah sejak dini kepada anak. Sehingga anak tumbuh dengan nilai-nilai akidah yang ia pegang, dengan prinsip-prinsip Islam, dan anak bisa tumbuh menjadi generasi intelektual yang berakhlakul karimah. Menjadi pemuda Islam yang kuat, menjadi pemuda Islam yang mampu menyelamatkan Islam. Oke. Kemudian penanaman akidah tidak hanya sebatas kita meyakini atau mengetahui apa itu keimanan saja. Apa itu iman kepada Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, hari akhir, qada dan qadar. Namun sejatinya penanaman akidah yaitu suatu wujud mengimplementasikan daripada nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib ayyuhas sa'adah, di akhir kalami atlubu minkum idza wajadtum minni khata'a wan naqish. Syukran alal husni imamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.